Data kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan perbedaan signifikan. Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook yang diterbitkan pada April 2025, Bank Dunia mencatat bahwa sekitar 60,3% atau 171,8 juta warga Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, data BPS per September 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta orang. Ekonom senior dari Brick Institute, Awalil Rizky menjelaskan bahwa perbedaan ini timbul karena pendekatan metodologis yang berbeda antara kedua lembaga. Ia menilai bahwa pendekatan yang digunakan BPS lebih mencerminkan kondisi domestik Indonesia, sementara indikator Bank Dunia berguna dalam perbandingan internasional. Awalil juga menyebutkan dalam keterangan tertulis pada Sabtu 3 Mei 2025 bahwa ukuran BPS memang masih perlu diperbaiki dan kemungkinan garis kemiskinan perlu lebih tinggi dari saat ini. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan data tersebut tidak bertentangan. Perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda, kata Amalia dalam keterangan resmi pada Jumat 2 Mei 2025. Menurutnya, Bank Dunia menggunakan 3 garis kemiskinan dalam satuan PPP, Purchasing Power Parity, yaitu metode yang menyesuaikan daya beli antar negara, bukan berdasarkan kurs tukar saat ini. Pada tahun 2024, 1 US dollar PPP setara dengan Rp5.993,03. Bank Dunia menggunakan 3 ambang batas. Yang pertama, garis kemiskinan internasional sebesar 2,15 US dollar PPP per kapita per hari untuk mengukur kemiskinan ekstrim. Kedua, 3,65 US dollar PPP untuk negara berpendapatan menengah bawah. Dan ketiga, 6,85 US dollar PPP untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia. Ambang batas terakhir setara dengan pengeluaran Rp115,080 per orang per hari berdasarkan kurs Rp16.800 per dolar. Standar ini memungkinkan perbandingan kondisi kemiskinan antar negara meskipun terdapat perbedaan daya beli dan harga barang. Di sisi lain, BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs. Metode ini memperhitungkan jumlah minimum uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan maupun non-makanan yang dianggap lebih mempresentasikan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Amalia juga menambahkan bahwa angka 60,3% yang dikeluarkan Bank Dunia merujuk pada standar negara berpendapatan menengah atas, yaitu 6,85 US dollar PPP per hari. Standar ini diambil dari median garis kemiskinan di 37 negara dalam kategori yang sama, sehingga tidak secara khusus menggambarkan kebutuhan dasar di Indonesia. Ia turut menyampaikan bahwa Indonesia memang telah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas dengan GNI per kapita sekitar 4.870 US dollar pada tahun 2023. Namun posisi Indonesia masih berada di ambang bawah kategori tersebut karena rentang GNI untuk kategori ini berkisar antara 4.516 US dollar hingga 4.005 US dollar. Dari sisi akademisi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Wisnu Nugroho berpendapat bahwa garis kemiskinan yang digunakan BPS sebaiknya diperbarui agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Ia menyoroti bahwa metode CBN BPS masih menggunakan komoditas yang sudah dipakai sejak 1998. Oleh karena itu, Wisnu menyarankan agar komponen kebutuhan tersebut diperluas, terutama menyesuaikan dengan pedoman gizi seimbang terbaru dari Kementerian Kesehatan. Ia menilai bahwa pemenuhan 2.100 kilokalori yang digunakan dalam perhitungan garis kemiskinan BPS masih terlalu banyak bergantung pada makanan pokok dan kurang memperhatikan nilai gizi yang esensial. Sementara itu, ia juga mengkritisi pendekatan Bank Dunia yang menggunakan PPP karena tidak mempertimbangkan preferensi dan harga lokal di tiap negara. Meskipun pendekatan itu dapat menggambarkan perbandingan global, namun tidak cukup akurat dalam menggambarkan kondisi lokal masyarakat di masing-masing negara. Dengan adanya perbedaan data kemiskinan Republik Indonesia ini, Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi sorotan. Terlebih, Kepala BPS Amalia Adininggar
Amalia Dininggar Widyasanti yang akrab disapa Winnie adalah Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia sejak 19 Februari 2025. Ia menjadi perempuan kedua yang memimpin BPS setelah Sudarti Suerbakti pada 2000 sampai 2004. Lahir di Bogor pada 5 Maret 1972, Amalia memiliki latar belakang akademik yang kuat. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dan Magister Sains di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian melanjutkan studi dan memperoleh gelar Magister of Engineering dari Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, Amerika Serikat, serta gelar PhD dalam bidang ekonomi dari University of Melbourne, Australia pada 2005. Karirnya di pemerintahan dimulai pada 1999 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional pada 2011 sampai 2016, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik pada 2016 sampai 2018, Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan pada 2018 sampai 2020, serta Deputi Bidang Ekonomi pada 2020 sampai 2025. Sebelum dilantik sebagai Kepala BPS, Amalia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPS sejak Juli 2023. Dengan keahlian di bidang ekonomi makro, ekonomi internasional, perdagangan, dan pemodelan ekonomi, Amalia berkomitmen memperkuat peran BPS dalam menyediakan data statistik yang akurat dan relevan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional. Perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS menegaskan bahwa pentingnya memahami konteks dan metodologi di balik setiap statistik. Meskipun angka yang disajikan tampak kontras, keduanya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dalam menilai kondisi sosial ekonomi. Diperlukan pembaruan indikator serta pendekatan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat agar data kemiskinan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan.